Berdasarkan informasi terbaru saat ini, bahwa saat ini progres pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur kini sudah mencapai 23%. Info pencapaian pembangunan KIPP IKN Nusantara sebesar 23% itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Sylvia Halim. Penggarapan proyek yang dimulai 2022 ini atau baru 4 bulan itu pun menuai pujian dari mantan Menteri Kepala Bappenas, Andrinov Caniago. Padahal baru seminggu yang lalu, Diana Kusumastuti selaku Jenderal Cipta Karya mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur telah mencapai 22% hingga akhir Februari. Nah, kabar bahwa progres pembangunan IKN sudah 22% itu ketika Diana menemui kaidaran atau pengusaha-pengusaha di Jepang waktu itu. Diana saat itu mengklaim bahwa pemerintah telah membangun istana dan kemudian juga membangun kantor Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator ini adalah kementerian bersama di mana beberapa kementerian akan berkantor dalam satu gedung yang sama. Bahkan nantinya kabarnya di kantor sekretariat atau di kantor presiden juga nanti akan ada kementerian yang ikut berkantor di sana sementara waktu sambil menunggu pembangunan infrastruktur lainnya. Lebih lanjut, Diana juga menjelaskan bahwa jalan penghubung, jalan provinsi maupun jalan distrik juga diklaim telah dibuat. Mantan Direktur Bina Penataan Bangunan PUPR tersebut menambahkan, fasilitas pokok layaknya penyediaan air, bendungan, serta pengadaan kawasan pembuangan akhir sampah juga telah disediakan. Kemudian juga ada jalan tol, kini sudah digarap juga. Jalan tol tersebut tembus dari Balikpapan ke IKN Nusantara dengan jarak tempuh 30 menit saja. Kalau sebelum ada jalan tol itu diperkirakan jarak tempuh dari Balikpapan ke IKN Nusantara ini sekitar 2 jam. Nah, seluruh infrastruktur dasar di IKN ini sebenarnya sudah cukup bahwa sudah mantap untuk pindah ke Kalimantan Timur. Dengan catatan pembangunan tersebut selesai dan tidak mangkrak. Jadi kita sebagai seluruh masyarakat Indonesia, mari kita doakan pembangunan ini lancar. Kemudian seluruh pekerja yang ada di IKN Nusantara diberikan keselamatan dalam bekerja. Intinya jangan sampai kandas seperti pembangunan di era presiden sebelumnya. Kalian pasti tahu nih. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu proyek yang muncul di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui bersama bahwa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada tahun 2024. Tentunya dengan pembangunan infrastruktur tidak bisa selesai bersamaan dengan lengsernya Presiden Jokowi, termasuk juga proyek Ibu Kota Nusantara ini. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait nasib proyek IKN Nusantara tersebut setelah Presiden Jokowi lengser. Apakah nantinya akan diteruskan oleh pemerintahan yang baru atau justru akan mangkrak seperti halnya proyek Hambalang? Saat ini juga diketahui bahwa terdapat pembukaan lowongan kerja besar-besaran untuk pegawai pemerintah non-pegawai negeri yang nantinya akan ditempatkan di IKN Nusantara. Namun hingga pertengahan masa pembukaan seleksi masih banyak yang khawatir akan nasib proyek IKN Nusantara setelah Presiden Jokowi lengser. Menanggapi hal tersebut, pihak Kementerian Keuangan memastikan bahwa proyek IKN Nusantara tersebut bakal tetap berjalan meskipun berganti presiden di tahun depan. Hal tersebut disampaikan oleh Isa Rahmatawarta selaku Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada rapat bersama Komisi 11 DPR RI di Jakarta. Dalam upaya mendukung proyek IKN Nusantara tersebut, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran belanja negara dalam jumlah yang sangat besar pada tahun 2023 ini. Besaran anggaran belanja negara pada tahun 2023 ini yaitu berkisar 3.061,2 triliun dalam APBN. Pada tahun 2023 ini pemerintah kembali memprioritaskan program pembangunan terutama yang sudah masuk dalam proyek strategis nasional.
Adapun IKN Nusantara merupakan salah satu proyek yang telah masuk dalam proyek PSN atau daftar PSN yang telah dialokasikan anggaran pembiayaan sejak tahun 2022 lalu. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program atau proyek yang dimasukkan dalam daftar PSN adalah proyek yang bisa diselesaikan paling lambat semester 1 2024. Makanya, proyek di IKN Nusantara ini semuanya ditargetkan rampung pada semester 1 tahun 2024 nanti, agar nantinya di bulan Agustus bisa dilakukan upacara 17 Agustus di sana.